Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat kita menjalankan perintah Allah, maka tujuan utamanya adalah karena kita mematuhi Allah. Allah itu suka dipatuhi oleh hambanya, apapun perintahnya. Ketika Allah misalnya memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, dan Allah juga perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semua malaikat tanpa protes sekecil apapun mereka sujud kepada Adam. Tapi iblis dia protes, bahkan dia berargumentasi yang cukup rasional. Iblis berkata, kan yang boleh kita sujud kepadanya hanya Allah. Kenapa saya harus sujud kepada manusia? Dan itulah yang dia kemudian enggan untuk sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin si hamba ini mematuhi Allah apapun bentuk perintahnya. Si hamba tidak protes. Si hamba tidak sok berargumen. Itulah yang kemudian kita lihat di dalam hukum-hukum agama kita. Di antaranya adalah misalnya saat seseorang itu berada dalam kondisi musafir, Allah izinkan dia tidak puasa. Ada sebagian beralasan, kan dulu orang kalau musafir susah, dia harus naik onta atau dia harus berjalan kaki sehingga kepanasan, keletihan, wajar dong kalau dia kemudian batal puasanya. Tapi kan sekarang orang pergi naik pesawat, orang pergi naik kereta, orang pergi naik mobil, nyaman, jaraknya juga misalnya tidak terlalu jauh, sekian ratus kilometer. Jadi semuanya nyaman. Buat apa dia harus batal puasanya di bulan Ramadan misalnya, karena dia musafir. Nah, hal-hal seperti itu seringkali muncul. Pada kesempatan ini kita ingin lihat sebuah riwayat yang cukup mudah-mudahan mengingatkan kita dan menambah wawasan kita. Riwayat ini datangnya daripada Imam Ja'far bin Muhammad, Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, meriwayatkan dari ayahnya Imam Baqir alaihi salam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Innallaha ahda ilayya wa ila ummati hadiyatan lam yahdiha ila ahadin minal umam karamatan minallahi lana. Sungguhnya Allah telah memberikan kepadaku hadiah dan kepada umatku ini hadiah yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum aku sebagai bentuk kemuliaan dan kedermawanan Allah kepada mereka. Jadi Nabi bilang ada satu hadiah daripada Allah untukku dan untuk umatku, di mana hadiah ini tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya, khusus untuk Nabi dan umatnya, sebagai bentuk kemurahan Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umat ini. Lalu sahabat bertanya, qalu wa ma dzalika ya Rasulullah? Apa itu bentuknya hadiahnya ya Rasulullah? Nabi bilang, qala al-iftaru fis safar wa taqsiri fis salah. Hadiah daripada Allah untuk aku dan umat ini adalah seseorang saat musafir, saat dia bepergian jauh, Allah hadiahkan kepadanya untuk bisa buka puasanya, iftar, dan juga sholatnya diringankan menjadi qasar. Jadi hadiah Allah kepada Rasulullah dan kepada umat ini dua hal. Satu adalah saat dia berpuasa, Ramadan misalnya, dia musafir, maka Allah hadiahkan dia boleh buka puasa. Yang kedua, apabila dia juga musafir, di bulan lain sekalipun, maka dia diringankan sholatnya dari 4 menjadi 2. Itu namanya qasar. Ini kata Nabi adalah hadiah khusus yang Allah berikan kepada Muhammad dan kepada umat ini. Menarik begini, kata Rasulullah, faman lam yaf'al dzalika faqad radda 'ala Allahi hadiyatahu. Orang yang tidak melakukan itu berarti dia telah menolak
hadiah dari Allah kepadanya. Jadi apabila orang tidak menjalankan itu hadiah dan dia tidak lakukan, itu sama saja dengan dia mengembalikan hadiah yang Allah berikan kepadanya. Nah, mukminin dan mukminat, sebagaimana yang tadi saya awali, bahwa Allah itu suka seseorang itu mengambil hadiah Allah kepadanya, mengambil rukhsah, izin Allah kepadanya. Itu lebih Allah sukai daripada dia menolak rukhsah, izin atau hadiah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah itu ingin setiap hamba taat kepada Allah seperti yang dia perintahkan, seperti yang dia inginkan, bukan seperti yang kita anggap itu adalah lebih baik. Mudah-mudahan sedikit ini bisa membuat kita lebih tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.